Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun pilihan kita, sebesar apapun pendapat kita berbeda, tetap kita saling mendoakan dengan doa yang sama. Sebetulnya saya sudah tidak terlalu tertarik bicara masalah nasab semenjak Kiai Haji Imaduddin sepertinya sudah tidak lagi menulis tentang hal itu. Tetapi saya terus terang kaget dengan konten terbarunya Dr. Manahem Ali. Nampak seperti bijaksana menyampaikan tawaran opsi wacana baru. Apakah Ubaidillah itu benar-benar keturunan Rasulullah? Sebagaimana diyakini oleh Ba'alawi sebagai opsi pertama. Lalu Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif, bukan keturunan Rasulullah, sebagai opsi kedua yang diyakini oleh Kiai Haji Imaduddin. Lalu Dr. Manahem Ali ini menyampaikan opsi yang ketiga, yaitu Ubaidillah adalah menantu dari Ahmad Al-Muhajir. Artinya istrinya dari Ubaidillah ini adalah putra dari atau putri dari Ahmad Al-Muhajir. Lalu yang ditulis malah Ubaidillahnya sebagai putranya, menantu dianggap sebagai anaknya. Sehingga kesimpulannya ya sama-sama bukan keturunan Rasulullah Ba'alawi itu, atau keturunan Rasulullah dari jalur perempuan. Yang pertama, ini saya kira wacana yang paling buruk di antara yang tiga itu. Kenapa saya bilang paling buruk? Kalau mengatakan misalnya tidak ada putra Ahmad bernama Ubaidillah, itu masih orang berargumentasi dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu tidak menyebut. Kalau yang mengatakan Ubaidillah adalah putra Ahmad, itu masih berargumentasi dengan kitab Al-Janadi. Bahkan mungkin nanti Gus Rumail akan menyampaikan kitab yang lebih tua. Tetapi kalau berasumsi bahwa Ubaidillah adalah menantu, tetapi lalu oleh Al-Janadi, sebagaimana diucapkan Dr. Manahem Ali ini, dicantolkan atau disebut sebagai putra dari Ahmad, padahal sebetulnya yang putra Ahmad itu istrinya dari Ubaidillah, maka ini tuduhan yang serius kepada Al-Janadi. Kenapa? Karena Dr. Manahem Ali itu membaca Al-Janadi itu namanya Bahauddin Al-Janadi Asy-Syafi'i. Artinya ini ulama bermadhab Syafi'i, ahli sejarah, mestinya tahu bahwasanya menisbatkan orang bukan kepada bapaknya itu adalah perbuatan yang sangat dosa besar di dalam agama. Apa iya Al-Janadi mau melakukan kejahatan seperti itu? Menantu kok dia tulis sebagai anaknya. Kenapa? Karena ketika Kiai Haji Imaduddin juga menulis bahwa sumber yang menyebutkan Abdullah bin Ahmad itu ada di kitab Al-Janadi, memang tertulis di situ. Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Isa, ya, atau bin Isa bin Ali bin Muhammad. Masa iya Al-Janadi mau mengganti nama Abdullah itu sebetulnya nama istrinya, lalu Abdullahnya yang dipasang. Lalu mau tahu apa alasan kenapa Dr. Manahem Ali ini berpikir mungkin begitu? Yang pertama adalah karena di Yaman itu ada tradisi Kristen. Dalam kitab Injil mereka menuliskan bahwasanya Nabi Isa itu bin Yusuf, bukan bin Maryam. Jadi dipikirnya Al-Janadi mau niru tradisinya orang Kristen di situ. Sementara kita ya tahu Pak, Isa itu tidak ada bin lalu ke laki-laki, memang tidak ada bapaknya. Al-Quran panduan kita, Isa itu Ibnu Maryam. Kalau ada narasi Isa bin lalu ke laki-laki, semua kita tahu itu bukan dari Islam sumbernya. Itu jelas manipulasi. Isa itu keajaibannya adalah terlahir tanpa bapak. Lalu ada versi apapun, Injil lah apalah, diformatkan Isa punya bapak, yaitu dusta. Karena mukjizatnya Nabi Isa salah satu keajaibannya yang memang lahir tanpa bapak. Kan jelas itu.
Itu argumentasi yang lucu sebetulnya. Ketika ada kemungkinan jangan-jangan Al-Janadi ini ikut tradisinya orang-orang pada waktu itu yang memanipulasi nasabnya Nabi Isa sehingga Nabi Isa bin Yusuf. Anda simak podcast dari situ. Dr. Manahem membacakan kitab Injil di mana dirilis Isa bin Yusuf. Itu bukti manipulasi lah bahasanya. Yusufnya itu bukan bapaknya kok. Isa itu anaknya Maryam, bukan anaknya laki-laki. Anak perempuan, memang tidak ada bapaknya. Lalu jangan-jangan ini diadopsi. Tradisi ini diadopsi oleh ulama pada waktu itu sehingga Ubaidillah itu dianggap bin Ahmad. Padahal sebetulnya Ubaidillah itu anaknya orang lain. Yang bin Ahmad itu istrinya Ubaidillah. Itu tuduhan serius itu. Ini sudah tidak bicara nasab, tapi bicara etika kita kepada ulama. Kalau dianggap sebagai kesalahan, boleh. Tapi kalau dianggap mengadopsi tradisinya non-muslim, tradisi pencatatan gereja, kita nanti bertanya-tanya. Apa iya ulama tidak tahu bedanya mana tradisi yang diikuti, mana tradisi yang ditolak? Islam itu datang memang akomodir terhadap tradisi-tradisi sebelumnya. Tapi ada perubahan-perubahan termasuk seperti itu. Jadi mempertegas bahwa dalam Islam itu intisab harus ke bapak. Gak ada cerita dalam Islam itu ulama menulis mantu dianggap anak. Begitu ya. Bahkan kalaupun misalnya abu, misalnya Muhammad atau Maman Abu Mimin, ya nggak mesti bapaknya, bisa pamannya, masih bisa itu. Bisa juga kakeknya. Kenapa begitu? Karena ketika kita diintisapkan kepada paman, itu masih satu jalur di kakek. Beda kalau sudah kepada menantu. Jauh Pak ya, jauh. Terus alasan kedua juga, karena dalam kitab-kitab nasab itu memang anak-anak perempuan tidak ditulis. Sebetulnya mungkin belum membaca semua kitab nasab. Mungkin membaca di bagian yang tidak ada. Saya kasih tahu, Ahmad itu ketika dijelaskan oleh Ar-Razi, memang tidak menyebut di situ ada anak perempuannya. Kenapa? Yang pertama, Ar-Razi itu memberikan laporan tentang Ahmad. Ini saya tidak perlu bacakan lagi, ini sudah pembahasan lawas sekali ya. Redaksinya adalah fa'akibuhu min salasati bani. Keturunan Ahmad itu dari 3 jalur anaknya. Sudah tahu bicara keturunan tidak mungkin nyebut anak perempuannya. Karena keturunan itu ya dari anak laki-laki. Jadi bukan auladuhu, bukan fa'akibuhu. Coba dibaca lagi. Min salasati bani. Ahmad itu jalur keturunannya dari 3 anak laki-lakinya. Ini justru oleh Kiai Haji Imaduddin juga dipahami bahwa Ahmad cuma punya anak 3. Kalau dalam narasinya Pak Dr. Manahem Ali, jangan-jangan Ahmad punya anak lagi, 1 perempuan yang menjadi istrinya Ubaidillah. Ini malah menentang tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Berarti anaknya Ahmad ada 1 lagi perempuan. Ini malah tambah kacau ya. Inilah ketika semua dioplos-oplos ya. Semua itu mau dikaji-kaji dengan bukan metodenya. Saya kira begitu, ini saya kira bukan mencerdaskan ya, tetapi malah bikin riweh ya. Bikin rumit sekali ya. Karena semuanya mau ditelaah-telaah, mau dibanding-bandingkan, mau dijangan-jangankan. Repot kalau begitu. Nanti ketika ada nama yang tidak hilang, jangan-jangan itu menantunya. Di mana proses berpikir jangan-jangan, khawatir jangan-jangan dia ikut tradisinya orang penulis ketika menulis kitab Injil. Atau tradisi di situ memang sudah biasa mencangkok-cangkokkan menantu dianggap anak. Sementara status hukum itu adalah dusta. Intisab bukan kepada bapaknya. Menantu kan bukan anaknya mertua. Masa iya Al-Janadi mau melakukan itu? Nah, ini satu penegasan saja karena sudah tidak bicara Ba'alawi sebetulnya. Tapi bicara kok sepertinya mau meragukan kredibilitas ulama di dalam menulis. Kalau keliru bisa. Tapi kalau dianggap ini adalah sebuah tradisi yang dilestarikan oleh Al-Janadi atau diadopsi, wah itu tuduhan serius sekali. Seolah-olah Al-Janadi tidak tahu hukum. Sehingga dianggap itu tradisi biasa. Kemudian ada satu lagi yang menarik sebetulnya untuk menampik ini secara sederhana saja. Nabi Muhammad itu jalur nasabnya dari anaknya yang perempuan, Sayyidah Fatimah. Tidak pernah ada ulama nasab yang memalsukan lalu Ali bin Muhammad, tidak pernah ada. Hasan atau Husain itu binti Fatimah dimanapun. Tidak pernah yang bin Ali lalu bin Muhammad. Binti Fatimah mesti. Bin Fatimah mesti binti Rasul.
Atau bin Ali mesti bin Abi Thalib. Jadi kalau mau menyebut nama Rasul, mesti ada jalur bintihnya. Tidak perlu ada manipulasi. Seolah-olah Sayyidina Ali itu adalah putra dari Rasulullah. Enggak. Padahal itu ponakannya. Masih satu jalur di Abdul Muthalib. Itu yang satu jalur saja tidak ada manipulasi. Kenapa? Karena nanti masuknya kepada intisab, bukan kepada bapaknya. Sesuatu yang dicela dalam agama. Begitu ya. Begitu. Sebetulnya kalau mau memanipulasi atau mau mengikuti tradisi dari kebiasaan orang-orang yang non-muslim atau orang-orang yang mencatat Injil itu menantu dijadikan anak, ya mestinya Sayyidah Fatimah itu dibuang namanya. Ali bin Muhammad mestinya. Husain bin Ali bin Muhammad, kenyataannya enggak. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain binti Fatimah atau bin Fatimah binti Rasulullah, tetap putri dari Rasulullah SAW. Tidak perlu ada manipulasi ya. Tidak perlu ada ikut tradisi orang lain dan sebagainya. Itulah kredibilitas ulama ya. Saya sampaikan konten ini sederhana mungkin karena hanya untuk menepis satu wacana yang saya kira tidak beretika kepada ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.